Banyak sih yang bilang ngomongin transfer tuh rumit. Katanya. Sebenarnya gini Bang, kalau ngomongin transfer emang bingung satu benar masalah. Iya. Gitu. Memulai dari mana? Kadang kita ranahnya sebagai orang di luar jajaran itu kita cakupan kita jawab kita nggak bisa ikutan. Tapi kan ya kita masih setidaknya punya pengamatan dari luar. Tapi paling tidak kalau misalnya sebelum jauh ke arah sana, kita udah juara nih 3 piala dalam 1 tahun. Habis ini kita mau ngapain? Kalau ya itu balik lagi soal target manajemen kan. Sebenarnya kalau ditanya mau ngapain ya pastinya harusnya standar itu tetap naik dan naik. Harus naik lah. Harus naik gitu kayak mungkin tahun ini kita masuk ke playoff Liga Champions Asia. Betul. Itu yang paling realistis lah. Maksudnya walaupun dibilang susah ya nggak ada yang nggak mungkin lah gitu kan. Jadi kita masih punya Piala Indonesia juga, kita punya Liga di depan. Terus soal kalau ngomongin soal Liga Champions Asia berarti kita otomatis harus punya squad yang lebih siap dibanding tahun lalu gitu kayak kemarin. Dibandingin kemarin kita di AFC yang cuma sampai semifinal zona itu kalah sama United dan besok nih di kualifikasi kita bakal ketemu United lagi. Pemain berkualitas dan pemain yang sudah teruji kekompakannya dan tanda kutip chemistry. Ini penting banget sih menurut gue ketika taruhlah misalnya nih Cristiano Ronaldo itu pemain Indonesia kalau misalnya nggak punya chemistry sama dibohong. Gitu maksudnya analoginya seperti itu sih gitu. Berarti maksudnya gue bilang seberapa berkualitas pemain itu belum tentu juga bakal nyambung ya. Itu dia kita gambling di antara dua itu gitu. Kita pernah beberapa kali punya pemain yang baru main klop, tapi nggak sedikit juga ya ketika baru main apes gitu. Wajar juga kita datengin pemain kalau dari segi status kebintangan. Betul. Kelas 1 cuma pas di lapangan ya memang nggak bagus-bagus banget. Iya benar. Dan ya memang ini kalau untuk ngomongin transfer sih sebenarnya ini saling berkaitan gitu, kita nggak bisa ngomongin satu-satu kali ini rasanya satu gitu kalau ngomong transfer. Soal materi pemain juga soal nanti gimana target. Betul. Dari target juga kan balik lagi ke transfer pemain yang diikat di kontrak sama manajemen itu sejauh apa keseriusannya dari pemain atau dari si manajemen sendiri. Oke, kalau misalnya kita bicara bongkar pasang pemain sampai sejauh video ini kita buat sudah ada beberapa pemain yang merilis kalau misalnya dia akan cabut. Ya kayak udah ada Rizky Darmawan ini lah. Rizky Darmawan, terus ada Asri Akbar, kemarin juga di Gunawan. Terus ada Mas Rudi Widodo, terus Renan Silva ya. Asri Akbar dan Emre Rasul. Yang sangat-sangat menunjukkan di Sandi Suta sebenarnya. Sandi Suta ya. Cuma memang sebenarnya sampai saat video ini dibuat masih berlanjut spekulasi. Betul. Termasuk soal yang kedekatan agak bikin supporter semua terkenyang. Soal ditanya katanya ikut Coach Teco ke Bali gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, Coach Teco isunya ke Bali, tadi isunya ke Bali. Terus tadi terakhir katanya Sandi Suta yang walaupun dari PK udah rilis katanya nggak jadi karena ketemu sama Pak Ferry Paulus di Kuningan. Makanya sebenarnya kalau kita pun sebagai orang yang walaupun kita nggak ada di benar-benar di dalam sistem ya, tapi setidaknya akses yang kita dapat itu sampai ke situ dan itu kita dapat privilege yang lebih dibandingkan teman-teman yang di luar. Betul. Gitu. Sebenarnya juga sehari-hari fungsi kita untuk nyaringnya itu gimana menciptakan stabilitas gitu. Pahit loh. Biar pahit dalam artian kita di kanan juga, di kiri juga. Gitu loh. Kita nggak sehari-hari ya kalau kita ngomongin dikit ya nggak yang sebenarnya kita tahu banyak. Cuma kenapa teman-teman di luar bilang Gio sekarang jarang update? ya informasi yang diupdate masih simpang siur, kita nggak update berita kayak gitu. Jadi maksudnya balik lagi ke soal transfer ya itu ya makanya sekarang kerangka tim tuh lagi kita juga sebenarnya lagi bertanya-tanya gitu. Betul. Gimana? Kalau kata Pak Gede 11 pemain baru akan masuk. Berarti kalau misalnya sampai kita bikin video ini sudah ada 7 pemain. Siapa lagi di 4 lagi di? Yang udah ini kita nyebut 7 yang udah dalam tanda kutip kita berani bisa pastiin karena mereka sudah pamit. Mereka udah bilang sendiri. Betul. Walaupun nanti kemudian ada revisi setelah video ini naik ya, nanti kita akan update lagi di sosial media kita. Ya, kan 4 orang lagi. Ya kan Rizky Darmawan, terus Asri Akbar, Rudi, Renan, GDC,
Sandy Sute yang Rasul 7. Ya. Ya kan, Sandy Sute bisa 8 lah. Enggak 7. Hah? Rudi Dodo, Asri, Rizky, GDC, Muhammad Rasul, Sandy Sute, Renan. 7 ya? 7. Iya benar. 7. Kalau kata Pak Gede 4 pemain lagi. Bukan 4 pemain lagi. Kalau Pak Gede ada 11 pemain baru yang siap untuk mengisi posisi di skuad ke Persija karena berdasarkan evaluasi 30% tadi ya. Itu akan menjadi pemain-pemain andalan barunya Persija Jakarta. Dan Boboinya sih bakal ngegantiin Jamerson sama si fungsinya midfielder satu tengah. Walaupun sampai sejauh ini kita nggak nyebut Jamerson juga. Kita nggak bisa bilang ganti posisinya Renan pun musim lalu nggak inti banget. Betul. Gitu. Ya pasti yang kayak bakal cabut Jamerson. Ya soal Jamerson mungkin ada hubungan sama Sandy Sute soal kontrak. Nah iya benar. Kalau kita bicara kontrak di Indonesia ada nggak sih tim yang profesional, bukan profesional, maksudnya berani transparan? Belum. Karena ya teman-teman semua udah tahu belum ada tim yang berani transparan. Ya terakhir berapa nilai kontraknya, berapa gaji per bulannya, gaji per bulan, per tahun mungkin ada ya. Yeah. Tapi itu masih kisaran. Betul. Gimana transparansi soal kontrak? Dia dapat kontrak soal gaji dari tim berapa? Walaupun memang dalam tanda kutip kalau kita bicara mendetail secara klausul si A dan si B kesepakatannya gimana itu juga bukan urusan kita. Gitu. Cuma paling tidak kita butuh tahu ketika ini berapa tahun kalau durasinya. Ketika yang kayak gini-gini tuh kita jadi tahu, kita bisa jadi punya acuan. Betul. Karena kan masalahnya Sandy Sute katanya punya kontrak 1 tahun tersisa. Memang 2019. Memang di transfer market juga kita nggak usah ngomongin kata ini. Di transfer market juga masih Desember 2019. Betul. Cuma di tengah jalan ada yang bilang sebenarnya bisa aja seorang pemain apply buyback, renew klausul betul sebelum itu berakhir. Atau bisa juga tim lain buyback. beli bukan buyback, maksudnya beli putus. Beli putus kayak yang di Eropa. Betul. Karena kalau di Eropa. Nah, tapi kan itu jarang banget terjadi di Indonesia karena transparansinya sendiri tidak berlangsung kan, gitu. Kalau misalnya kita lihat ya tadi Abdi udah bilang soal renew segala macam, logis nggak sih di kalau misalnya pemain minta gitu. In the name of professionalism, make sense aja. Tapi balik lagi sebenarnya kontrak dia di awal tuh seperti apa? Nah, kontrak dia di awal apakah ada poin-poin apa gitu ya? Poin apa? Kayak Doto, misalkan gue nggak tahu. Ketika melebihi target, gaji gue bisa naik. Betul. Gitu ya. Kalau kamu melebihi target, ya Persija target peringkat 4. Ya. Itu juara. Ya, berarti lebih kemana-mana gitu. Bahkan juaranya ada 3 lagi. Juara ada 3. Sebenarnya kita itu juga kayak liga doang. Dan itu salah satunya. Atau bahkan mungkin ketika sudah berprestasi ada tim lain yang berani lagi bayar dia lebih atau bayar gaji dia lebih. Wajar aja gitu kan. Apakah si Persija nih berani dalam tanda kutip paling tidak ngamanin deh gitu. Paling tidak kalau misalnya tidak bisa setim kayak tim di luar yang lebih tinggi, tipis-tipis lah gitu. Itu kan dilakuin sama Liverpool kemarin ketika Barcelona ngotot banget pengen dapetin Coutinho. Artinya dia nih, lu mau ya itu aja kalau di luar kan memang udah transparansi. Kita jemput nomino lah Coutinho berapa? Coutinho waktu itu sempat tawaran awal itu 80 juta bang. Terus ditolak Liverpool naik lagi 110 bang. Tolak Liverpool naik 100 lagi 120. Tolak lagi 140 sampai ujungnya di 160. Jadi mereka bisa kayak gitu karena jelas gitu. Iya betul. Gua mau nge-capture pemain ini kenapa bisa mahal, kontrak dia bisa sampai tahun segini loh. Iya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya juga nggak relevan gitu. Kalau mas di pemain di luar sana gaji kontrak masih tersisa 1 musim aja itu harga udah jatuh banget. Iya benar. Bahkan tidak jarang ketika belum habis pemain udah malah siap-siap aku harus nyari itu. Iya. Bahkan kalau emang dia mau pindah sengaja nggak punya kontrak bebas gratis. Gitu. Betul. Nah lalu konklusinya kesimpulan sebenarnya kalau narasi yang berkembang di jalan itu kan soal loyalitas ya, soal loyalisme gitu. Lagi-lagi ini yang berkali-kali dijual sama manajemen klub, pemain terkesan, maksudnya pemain itu dilabelin meminta hak material terlalu tinggi. Kayak musim lalu kita tahu ada Pacheco, musim ini katanya Jamerson, terus juga Sandy Sute yang Pak Gede masih bilang, ini anak kok cabut tiba-tiba gue nggak tahu, gitu. Bahkan seorang Pak Gede ini nggak tahu dicabut gitu. Iya. Kita bisa bilang apa kalau misalnya seorang bapak yang nggak tahu lagi saya. Bapak jangan bingung kayak gitu, kita juga bingung. Apalagi kita minta
kejelasan dari bapak nih kenapa sih? Nah, tapi lagi-lagi kita juga di sini bukan membela pemain atau enggak, ya itu juga pemainnya juga kalau memang butuh, ya tadi kita bilang kalau memang butuh kenaikan gaji di awal, kesepakatannya ada apa enggak? Betul, harus jelas detailnya. Jelas, gitu. Jadi kita nggak ada di. Kita mulai bareng-bareng lah, pinter bareng-bareng lah. Kita jagain tim kita bareng-bareng. Iya benar. Awalnya, gitu. Karena kalau ketika kita cuma protes waktu kita merasa tidak nyaman sementara teman kita yang lain nyaman-nyaman aja, ya itu nggak ini lah. Iya benar. Jadi kalau ngomong soal profesionalisme dan loyalitas, mari belajar dengan masing-masing. Kapasitas pemain, kapasitas manajemen, kapasitas supporter. Kita juga nggak bisa ngejudge pemain nggak loyal cuma nyari materi. Kita juga nggak bisa ngejudge manajemen buat kok lu nggak bisa bayarin segini gitu. Karena balik lagi ya, mereka kerja. Betul. Ya nggak bedanya di balik kita kalau kerja di kantor. Iya. Cuma bedanya kerjaan mereka dipuja banyak orang. Kita enggak. Cuma itu sih karena ya, kalau setelah ini ada tiba-tiba muncul hashtag manajemen Bogor, menurut gua itu ntar dulu lah. Iya. Karena kalau dibilang Bogor kayak kemarin kita juara. Betul. Cuma masa cuma karena 1-2 pemain kita merasa nggak puas terus ada statement kayak gitu. Yes. Kalau jauh sih. Kita harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Jadi gitu. Kalau dari gue sih sebenarnya memang kalau kita mau ngomong soal transfer pemain, polemik segala macam, ada batasan yang jelas gitu. Jadi si pemain punya pembelaan ini, manajemen punya dasar ini. Iya. Jadi kita semua sama-sama tahu. Jadi nggak ada fitnah yang berkembang gitu. Si nuding sana sini lah sebenarnya karena kita sendiri pun kalau mau ngomong soal itu ya berdasarkan data dan kesepakatan bersama. Oke, siap. Kalau lo, kalau sih gue doang. Iya, kalau gue sih lagi-lagi ini ada ikan nggak dimakan. Kita harus belajar bareng-bareng gimana caranya manajemen mengurus tim, dan bagaimana pemain bisa memanage dirinya sendiri, dan bagaimana supporter juga harus bisa melihat ini semua dengan apa ya, bisa dibilang seimbang atau bisa dibilang bisa lihat luas lah. Betul, bisa lihat kanan dan bisa lihat kiri, jangan cuma berat ke kiri atau berat ke kanan. Gitu sih. Itu dia. Ya kalau emang teman-teman punya pendapat lain, pendapat soal bagaimana seharusnya ini berjalan, maksudnya kita diskusi aja di kolom komentar, karena lagi-lagi bukan berarti kita sempurna di sini, kita juga pasti ada hal-hal yang kita belum sepenuhnya paham, sepenuhnya mengerti, dan sepenuhnya juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, tapi bukan berarti kita tidak punya hak untuk bersuara. Betul. Makanya ini sebenarnya kalau bareng-bareng gitu, ini obrolan diskusi bareng-bareng ini soal tim kita, gimana caranya menjagain tim supaya nggak belok, supaya nggak ada satu pihak yang terus-terusan mendapat keuntungan, sementara yang lain dirugikan. Oke, yang pasti komen-komen juga akan kita baca, nanti juga akan menjadi bahasan juga di redaksi Jawaban. Oke, sampai jumpa di edisi Jumat Obrol selanjutnya. Dadah.